Assalamualaikum pendengar setia Radio 10 cm dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami untuk menghibur Anda dengan cerita-cerita menarik yang terinspirasi dari kisah nyata. Sebelum ke ceritanya, jangan lupa bahagia, jangan lupa istirahat, jangan lupa ibadah, dan tetap jaga kesehatan. Langsung aja kita dengerin ceritanya. Kali ini kita akan membahas sebuah tragedi naas yang terjadi pada tanggal 27 Januari 1981, yaitu tenggelamnya kapal Tampomas II di perairan dekat Kepulauan Masalembo. KMP Tampomas II memiliki rute Padang, Jakarta, dan Ujung Pandang. Kapal ini mengalami kecelakaan dalam rute pelayaran Jakarta Ujung Pandang. Kapal mulai berlayar pada tanggal 24 Januari 1981 dari Tanjung Priuk, Jakarta. Sehari sebelumnya, kapal sempat mengalami gangguan sehingga keberangkatannya tertunda sehari. Setelah diperbaiki, kapal dikatakan siap berlayar. Kapal dijadwalkan akan tiba di Ujung Pandang tanggal 26 Januari 1981. Namun, pada tanggal 25 Januari 1981, Syah Bandar Ujung Pandang menerima kabar dari KM Wayabula bahwa KM Tampomas II terbakar di perairan Kepulauan Masalembo, 220 mil dari Ujung Pandang. Penyebab kebakaran pada awalnya masih simpang siur. Ada juga yang mengatakan diakibatkan dari puntung rokok. Api yang mulai membesar hanya bisa dipadamkan dengan alat seadanya. Dikatakan pada tanggal 26 Januari 1981, dikatakan kebakaran di kapal sudah dapat diatasi dan para penumpang menunggu di dek. Namun, pada tanggal 27 Januari 1981, kepulan asap masih keluar dari belakang kapal dan api malah semakin membesar. Karena banyaknya kendaraan bermotor yang ada di kapal tersebut, membuat api dengan cepatnya membesar karena banyak bahan bakar. Akhirnya, kapal miring dengan cepatnya dan kemudian tenggelam setelah bertahan selama kurang lebih 40 jam. Jumlah sekoci yang ada di dalam kapal saat itu berjumlah 6 buah, dan masing-masing sekoci hanya dapat menampung 50 orang. Sekoci diprioritaskan untuk wanita dan anak-anak. Kondisi saat itu sangat chaos, karena para penumpang juga tidak mengetahui keberadaan sekoci itu ada di mana. Semuanya hanya bisa berlarian ke dek paling atas untuk menyelamatkan diri. Teriakan dan tangisan minta tolong saat itu tak terelakkan lagi. Penumpang ketakutan. Ada yang berpisah dengan keluarganya, ada yang kehilangan anaknya. Semuanya panik, karena semua orang berusaha menyelamatkan diri sendiri. Jumlah penumpang terdaftar adalah 1054. Namun bukan rahasia umum lagi apabila KM Tampomas II juga membawa penumpang gelap yang berjumlah ratusan orang. Beberapa sumber menyatakan bahwa total penumpang berjumlah 1442. Tentu jumlah ini tidak sebanding dengan jumlah sekoci yang ada. Beberapa kapal yang ada di sekitar KM Tampomas II berusaha menyelamatkan para penumpang. Namun sayang, cuaca yang kurang bersahabat menyulitkan evakuasi para penumpang. Para penumpang yang tidak mendapatkan sekoci terjun ke laut karena kondisi di dalam kapal yang sangat panas. 753 penumpang berhasil diselamatkan. 143 jenazah berhasil ditemukan. Sedangkan sisanya hilang bersama tenggelamnya kapal Tampomas II ini. Tenggelamnya KM Tampomas II ini menimbulkan isu-isu negatif yang bermunculan. Dimulai adanya dugaan korupsi pada saat pembelian kapal KM Tampomas II tersebut. KM Tampomas II merupakan kapal bekas yang dibeli oleh PT PANN dari Komodo Marine Jepang dan kemudian dibeli oleh PT Pelni. Diberitakan, kapal ini juga tidak terawat. Sejak dioperasikan, kapal hanya beristirahat 4 jam sebelum pelayaran selanjutnya.
Para ABK kapal diinfokan hanya menyelamatkan diri sendiri tanpa membantu mengevakuasi penumpang. Malah ada yang turun duluan menggunakan sekoci dengan egoisnya. Menurut ABK kapal yang selamat, mereka kurang mengetahui bagaimana prosedur penyelamatan apabila terjadi kecelakaan. Karena selama pelatihan dilakukan, tidak betul-betul diajarkan dengan lengkap prosedur penyelamatan. Mereka hanya datang untuk mengisi absen. Kemudian munculnya isu-isu bahwa kecelakaan KM Tampu Mas II dapat diatasi dan tidak terlalu membahayakan, membuat beberapa pihak yang akan membantu menyelamatkan mengurungkan niatnya. Hal-hal tersebut tentunya sangat membuat masyarakat geram. Iwan Fals menciptakan sebuah lagu berjudul Celoteh Camar Tolol dan Cemar untuk menggambarkan kengerian tragedi KM Tampu Mas II ini, dan sebagai bahan kritik terhadap pemerintah karena adanya dugaan korupsi pada saat pembelian kapal ini. Kisah heroik sang kapten KM Tampu Mas II. Sikap sang kapten, Abdul Rifai, patut diacungi jempol. Hingga detik terakhir saat kapal akan tenggelam, sang kapten masih membagi-bagikan pelampung pada penumpang. Sang kapten tidak mau meninggalkan kapal karena para penumpang masih belum selamat. Ia bertekad untuk keluar paling akhir dari kapal dan membantu para penumpang terlebih dahulu. Sang kapten pun akhirnya menjadi korban dari tragedi ini. Jenazahnya ditemukan sehari kemudian di tengah lautan. Aksi heroik sang kapten ini akhirnya diabadikan juga oleh Ebit GAD dalam lagunya yang berjudul Sebuah Tragedi 1981 untuk mengenang Kapten Abdul Rifai. Belakangan, sebuah keluarga juga membagikan ceritanya. 3 dari anggota keluarganya menjadi korban dalam tragedi ini. Pada saat itu, ibu, adik, dan anaknya menaiki KM Tampu Mas II ini ke ujung pandang. Sang adik berhasil selamat dan menceritakan bahwa sang anak yang kala itu berusia 6 tahun dititipkan di dalam sekoci. Kemudian, sang adik dan ibunya pergi ke dek paling atas untuk menyelamatkan diri. Tetapi karena banyaknya penumpang yang berdesak-desakan saat itu, sang adik pun terpisah dengan ibunya. Kemudian sang adik pun berhasil selamat. Sementara ibunya tidak diketahui keberadaannya. Sang anak yang dititipkan di sekoci pun diperkirakan selamat, tapi hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Sang ibu dari anak tersebut meyakini anaknya masih hidup, karena adiknya telah memasukkannya ke dalam sekoci. Keluarga pun berharap sang anak yang kemungkinan saat ini berusia 47 tahun bisa bertemu kembali. Sungguh sangat menyedihkan kisah ini. Tidak terbayangkan panik dan ketakutannya para penumpang saat itu. Kita berharap yang masih mencari keberadaan keluarganya yang diduga masih selamat bisa segera dipertemukan. Semoga kita bisa mengambil pembelajaran dari tragedi kali ini. Dan tragedi seperti ini tidak akan terjadi kembali. Kita doakan juga untuk para korban ya teman-teman. Itu dia ceritanya, semoga ada hikmah yang bisa kita petik dari cerita kali ini. Sampai bertemu dengan cerita-cerita selanjutnya.